Bagaimana? Apa kau sudah menemukan keberadaan Elka? Tanya Z kepada Ansel begitu masuk ke ruangannya. Kau yakin yang menculiknya adalah Elka? Ujar Ansel kepada Z. Aku memang tidak melihatnya langsung, tapi tadi Moon mengatakan Raya pergi bersama pria yang bernama Elka. Lalu di pesan yang Raya kirimkan kepadaku juga tertera jelas bahwa dia pergi dengan Elka. Ucap Z dengan raut wajah bingung. Memangnya ada apa kau menanyakan hal ini, Ansel? Z berbalik bertanya. Ansel menarik nafas dan memperlihatkan foto di ponselnya. Ini yang dikirimkan oleh orang-orang kita setelah aku minta mencari posisi Elka saat ini. Ansel menyodorkan ponselnya. Z mengambil ponsel itu dan men-scroll satu-satu foto yang ada di ponsel Ansel. Dia sedang rapat, tapi bagaimana mungkin? Seru Z tidak percaya. Elka sudah rapat dari pagi, Z. Dan kalau dia sedang membawa Raya, bagaimana caranya dia ada di kantor di saat yang bersamaan? Tugas Ansel yang sebenarnya sama, tidak percayanya dengan Z. Ada sesuatu yang tidak beres, Ansel. Ada yang tidak beres. Usai mengatakan itu, Z pun berlari keluar dari ruangannya. Hei, kamu kemana sih? Teriak Ansel yang ikut berlari dan memanggil Z. Aku akan ke perusahaan Elka. Apapun yang sedang terjadi kepada Raya saat ini, aku yakin Elka pasti ada kaitannya. Jawab Z yang berlari secepat mungkin menuju lift. Kini Z dan Ansel dalam perjalanan menuju perusahaan Elka. Kita mau kemana, Elka? Bukannya kalau mau ke rumah sakit Tusada, seharusnya kita belok ke sebelah situ. Tugas Raya yang mulai ada yang tidak beres. Elka terlihat sangat berbeda dari biasanya. Elka tersenyum. Aku harus mengambil sesuatu terlebih dahulu, Raya. Setelah itu baru kita akan ke rumah sakit. Jawab Elka masih tetap tersenyum. Bukannya Elka bilang tadi kita harus buru-buru ke rumah sakit karena Anu membutuhkan darahku sekarang juga. Pikir Raya yang mulai merasa tidak beres. Tapi karena Raya telah lama mengenal Elka, Raya segera menepis semua prasangka di dalam pikirannya. Raya mencoba berpikir positif. Hingga tiba-tiba seseorang muncul dari belakang mobil dan membekap mulut Raya dari belakang tanpa Raya sadari. Tuan Delka, wanita ini cantik juga, ujar anak buah Delka. Kau jangan macam-macam atau Tuan Leon akan menghabisimu, jawab Delka. Mobil itu pun melaju kencang keluar dari kota itu, menuju sebuah gedung yang kelihatannya sebagai gedung farmasi dari luar. Maaf Tuan Ji, tapi Tuan Elka masih rapat. Cegah sekretaris Elka kepada Z karena Z ngotot ingin bertemu Elka saat ini juga. Kau akan memanggil Elka keluar atau aku yang akan memaksa masuk ke dalam? Berang Z kepada si sekretaris. Tapi Tuan, aku kelamaan, seru Z dan langsung menerobos masuk. Brak, suara pintu ruang rapat yang dibuka paksa oleh Z. Z, gumam Elka dalam hati. Kenapa dia tiba-tiba menerobos masuk? Pikirnya dalam. Aku perlu bicara denganmu sekarang juga, Elka. Ucap Z dengan tatapan dinginnya. Aku akan menemuimu nanti, Z. Apa kau tidak lihat? Aku sedang rapat sekarang. Jawab Elka sambil menghela nafas. Aku tidak bisa menunggu lebih lama, ujar Z. Ansel yang melihat ketegangan antara Z dan Elka langsung berinisiatif untuk memberitahu Elka apa yang sebenarnya terjadi. Ansel berjalan mendekat kepada Elka dan berbisik. Raya diculik dan semuanya mengarah kepada dirimu, bisik Ansel. Apa? Raya diculik? Gumam Elka pelan kepada Ansel. Ansel menatap Elka. Ansel juga mengenal Elka. Dari reaksinya ini, jelas bukan Elka pelakunya. Kalau kau bukan pelakunya, maka kami yakin kau pasti tahu siapa pelakunya, ujar Ansel pelan. Sebab saksi mata mengatakan Raya pergi bersama dirimu, Elka, dan Raya sendiri juga mengabarkan kepada Z kalau dia pergi denganmu. Jadi semuanya mengarah kepadamu saat ini. Tugas Ansel. Delka? Seru Elka tanpa sadar. Delka? Ulang Ansel yang tidak paham dengan yang Elka katakan barusan. Aku rasa aku tahu siapa yang menculik Raya. Elka melihat ke arah Z. Pantas saja Z jadi gila, gumamnya dalam hati dan langsung membubarkan rapat itu. Rapat akan kita sambung besok, ujar Elka
dan meninggalkan ruangan rapat. Ayo, ikut ke ruanganku, ajak Elka kepada Zi dan Ansel. Mereka bertiga pun pergi ke ruangannya Elka. Duduklah, Elka mempersilahkan Zi dan Ansel untuk duduk. Tidak, cukup kau katakan saja apa yang sebenarnya terjadi, Elka. Bagaimana kau yang sedang ada di kantor juga bisa ada di pabrik dan menculik Raya? Ujar Zi dengan sorot mata membunuhnya. Tunggu sebentar. Elka pun mengambil sebuah foto di dalam berangkas di ruangannya. Bukan aku yang menculik Raya, tapi kemungkinan besar penculiknya adalah Delka, sebut Elka sambil memberikan selembar foto anak laki-laki kembar kepada Zi. Kau punya kembaran, Elka? Tanya Ansel kaget, sedangkan Zi masih menatap foto itu dengan seksama. Iya, namanya Delka. Dia adalah saudara kembarku, dan dia jugalah laki-laki yang ada di dalam video panasnya Anggia. Jadi kau? Ucap Ansel terputus. Aku tidak ada hubungannya dengan Anggia. Dia selingkuh dengan Delka yang mengaku sebagai diriku. Tapi karena keluargaku tidak ingin ada satu orang pun yang tahu keberadaan Delka, maka mau tidak mau aku terpaksa mengambil tanggung jawab atas semua yang Delka lakukan, terang Elka. Tapi mengapa keluargamu menutupi keberadaannya? Tanya sih. Karena Delka psikopat. Tingkahnya yang aneh sudah terpantau dari dia kecil. Dia suka menyiksa binatang, tidak memiliki rasa empati dan simpati, serta rasa bersalah pun tidak ada, dan kelakuan minusnya yang lain. Jawab Elka sambil memijat kepalanya. Cih, kenapa makhluk seperti itu tidak kalian bunuh saja sekalian? Sungut sih. Apa kau tega membunuh Dennis jika Dennis memiliki sifat seperti Delka sih? Balik Elka bertanya. Pasti tidak kan? Begitupun denganku dan keluarga Dewangga lainnya. Kami tidak bisa membunuhnya, tapi kami selalu memantaunya. Kalau dia di bawah pantauan kalian, mengapa bisa dia menculik istriku? Teriak Zi marah. Tunggu, aku rasa bukan itu pertanyaan yang tepat sih. Potong Ansel merasa ada yang janggal. Mengapa Delka menculik Raya? Sebanyak ini gadis di dunia, mengapa Raya? Ulang Ansel sambil menatap Elka. Entahlah, mungkin karena dia mengira Raya adalah wanita yang aku suka atau apa, aku tidak tahu. Delka selalu random dalam melakukan sesuatu. Tunggu sebentar, aku akan menelpon orang-orang yang memantau Delka, ujar Elka. Elka pun menelpon orang-orangnya. Di saat Elka sedang menelpon, telepon Zi berbunyi. Siapa? Tanya Ansel. Ayah, jawab Zi dengan wajah tegang. Apa yang harus dia katakan kepada ayahnya? Ayahnya pasti akan mengamuk kalau sampai tahu Raya diculik oleh pria gila berwajah mirip dengan Elka. Zi, kau di mana? Teriak David kepada putranya begitu Zi mengangkat telepon itu. Aku sedang di tempat Elka ya. Raya, aku sudah tahu Raya diculik tapi bukan Elka pelakunya. Ini semua ulah organisasi itu, ujar David yang langsung membuat tangan Zi menjadi lemah hingga ponsel itu terjatuh. Zi, seru Ansel sambil menggoyang-goyangkan pundak Zi yang terpaku karena saking syoknya. Ansel mengambil ponsel Zi dan berbicara dengan David. Iya ayah, ini Ansel, ujar Ansel. Ansel, kau dan Zi harus bergegas. Aku telah mengirimkan alamat tempat penculik itu membawa Raya ke ponsel Zi. Datang dengan semua orang-orang kita ke sana. Tugas David lalu mematikan telepon itu. Ansel membuka pesan dari ponsel Zi untuk melihat alamat yang dikirimkan oleh ayah Zi. Dan ternyata ada 2 pesan yang berisi alamat yang sama. Zi, ayo, kita harus segera ke tempat itu, ucap Ansel sambil memukul pundak Zi. Iya, kau benar Ansel, ujar Zi. Aku ikut, seru Elka. Bagaimanapun semua ini karena ulah saudara kembarnya yang gila. Walaupun tidak paham mengapa semuanya terlihat sangat rumit, tapi semua yang berkaitan dengan Delka harus Elka selesaikan. Zi tidak menjawab iya atau tidak, tapi yang pasti Zi tidak pula melarang Elka untuk ikut bersama mereka. Berbeda dengan Ansel, dia langsung menganggukkan kepala. Mungkin makin banyak yang ikut maka akan semakin baik, walaupun sebenarnya Ansel pun tidak benar-benar tahu ada apa yang sebenarnya terjadi. Tapi dari intonasi ayahnya, tapi Ansel yakin ini bukan masalah kecil.
Mereka bertiga pun berangkat ke alamat yang diberikan oleh David via pesan. Pastinya tidak hanya mereka bertiga, semua anak buah keluarga Hardata dan Dewangga pun menuju ke tempat itu. "Tuan Delka, semuanya sudah siap?" ujar anak buah Delka usai meletakkan Raya di atas ranjang pasien di sebuah kamar di laboratorium itu. "Apa di ruangan ini dipasangi CCTV?" tanya Delka yang tidak melihat ada satupun CCTV di laboratorium ini sejak dia masuk. "Tidak ada CCTV di laboratorium ini, Tuan. Sama seperti laboratorium lainnya, hal ini untuk mencegah hasil riset para bocor keluar," jawab si anak buah Delka. "Cih, saat aku mengambil alih organisasi ini, maka akan aku pasangkan CCTV di setiap sudut laboratorium agar semuanya ada dalam pantauanku," seru Delka yang sudah membayangkan kalau dialah yang akan menjadi pengganti Leon setelah Leon meninggal dunia nantinya. "Lalu wanita ini bagaimana?" tanya laki-laki itu kepada bosnya. "Kita harus menunggu hingga dokter yang menangani hal ini datang," ujar Delka. Kemudian Delka berjalan ke arah Raya yang masih belum sadarkan diri. Bagus juga selera kembaranku," ucapnya lalu meninggalkan ruangan itu. Delka yang mengira Raya masih pingsan pun pergi bersama anak buahnya. Delka tidak tahu sebenarnya Raya sudah sadar saat mereka tiba di laboratorium itu. Raya mencuri lihat kode untuk membuka ruangan itu. Untungnya saat ini tangan ataupun kaki Raya tidak diikat. Walaupun situasi ini masih random di pikirannya, misalnya mengapa pria tadi memanggil Elka dengan sebutan Delka, dan mengapa tiba-tiba dia ada dalam ruangan seperti ini. Tidak mungkin kan cuma untuk donor darah harus ada sebanyak ini alat-alat medis. Ini mau donor darah atau mau donor jantung? Lihat Raya sekeliling dan sejauh mata memandang, semuanya adalah alat. "Apapun itu, aku harus bisa kabur dari sini. Lagi pula, tadi pria itu mengatakan tidak ada CCTV di seluruh tempat ini," tukas Raya dalam hati dan mengendap-endap berjalan ke arah pintu. Tidak lupa Raya mengambil baju operator kamera, pakaian khusus yang digunakan saat melakukan tindakan medis di ruangan operasi yang kebetulan ada dalam ruangan itu. Raya pun juga mengambil satu masker dari dalam kotak masker di atas meja. Raya mengintip keluar dari kaca ruangan itu dan terlihat tidak ada sama sekali penjaga di sana, kecuali orang-orang yang berpakaian sama, sepertinya yang asik berbolak-balik tidak jelas hendak kemana. Raya memasukkan tangannya ke saku dan menarik napas sebanyak yang ia bisa, sebab setelah keluar dari ruangan ini, dia harus bisa berakting sebaik mungkin agar tidak ada yang curiga kepadanya. "Aku pasti bisa," ucapnya sambil memegangi perutnya. Raya tidak akan membiarkan sesuatu yang buruk menimpa dirinya dan calon anaknya. Raya pun menekan angka yang sama dengan yang ditekan oleh Delka tadi. Dengan anteng Raya keluar dari ruangan itu agar tidak memancing mata curiga dari orang yang lalu lalang. Di dalam laboratorium itu, semuanya punya kerjaan masing-masing. Mereka terlalu sibuk dengan kerjaan mereka hingga jarang ambil pusing dengan kerjaan divisi lainnya. Serta di dalam laboratorium itu mereka juga tidak saling kenal, sebab di sana yang ada hanya inisial nama mereka saja. Raya terus berjalan tanpa arah tujuan yang jelas hingga tiba-tiba tangan ditarik oleh seseorang yang langsung membekap mulut Raya dan membawanya masuk ke dalam sebuah ruangan. "Dennis?" seru Raya begitu mendengar suara orang yang menariknya. Raya langsung menoleh begitu tangan yang menarik dan membekapnya itu terlepas dari dirinya. "Kamu itu ngapain pakai topeng-topeng beginian segala?" tukas Raya sambil menanggalkan topeng hitam itu dari wajah pria yang dia 100% yakin adalah adik iparnya, Dennis Hardata. Dennis hanya bisa tersenyum pepsoden. "Aku tadinya memang mau ngikuti acara pesta topeng kak, tapi seperti aku salah masuk gedung dan tersesat deh," ujar Dennis dengan wajah polosnya. "Pesta topeng?" tanya Raya heran. Sejak kapan pesta topeng diadakan siang bolong? Biasa pesta seperti itu kan malam hari.
Iya, ini teman-temanku memang random aja ngadain pesta seperti ini, jawab Dennis dengan wajah lugunya. Tapi kakak sendiri ngapain pakai baju oke gini? Sejak kapan baju oka jadi trend center pakaian? Dan ini tuh gedung apaan sih kak? Aku dari masuk tadi liatnya orang pakaian baju kayak kakak. Karena penasaran akhirnya aku rencananya mau tanya. Maka tanya narik orang secara random. Malah ketarik tangan kakak ipar sendiri, ujar Dennis dengan wajah polosnya. Aku pun gak tahu pasti ini tempat apa. Yang pasti tempat ini berbahaya dan kita harus keluar dari tempat ini sekarang juga, sebut Raya. Benarkah? Kalau begitu ayo kita keluar kah? Dennis dengan cepat menarik tangan Raya, tapi Raya keburu menahannya. Kau tidak bisa keluar begitu saja, mereka bisa mengenalimu, ujar Raya lalu memandang ke sekeliling tempat itu hingga akhirnya dia melihat baju oka yang masih terlipat. Kau kenakan ini dulu, baru setelah itu kita keluar, ujar Raya. Dennis pun menuruti perkataan Raya untuk mengenakan pakaian yang ditunjukkan Raya. Bagaimana? Udah oke? Tanya Dennis sambil memasangkan maskernya. Sudah, begini lebih baik, ujar Raya. Mereka berdua pun keluar dari ruangan itu. Dennis dan Raya berjalan biasa. Untungnya warna baju mereka sama, jadi tidak ada yang curiga. Kita lewat sana aja, tunjuk Dennis. Kenapa tidak lewat sebelah sana aja? Tunjuk Raya kepada arah yang sebaliknya. Aku tadi dari arah sana kak, tidak ada apa-apa di sana, hanya jalan buntu, ucapnya pelan. Benarkah? Tanya Raya. Ya ampun kak, benar, jawab Dennis meyakinkan kakak iparnya. Dennis dan Raya pun kembali berjalan. Setelah mereka berjalan cukup lama, akhirnya mereka sampai ke pintu keluar yang ada di belakang gedung itu. Kak, ayo, ajak Dennis cepat sambil menanggalkan maskernya. Ayo. Tapi baru beberapa langkah mereka keluar, tiba-tiba terdengar suara tembakan pistol di udara. Berhenti, ujar Delka dengan suara beratnya. Delka? Gumam Dennis lalu menggenggam erat tangan Raya dan mengarahkan Raya ke belakangnya. Tuan muda ketiga keluarga Hardata, Dennis Hardata. Kira-kira apa yang dilakukan oleh bocah bau kencur ini di tempatku? Dan mengapa kau berani sekali membawa objek penelitianku keluar dari laboratorium ini? Ujar Delka sambil mengarahkan pistolnya kepada Dennis yang berdiri tepat di depan Raya. Kak Elka? Ujar Dennis. Berhenti memanggilku dengan nama saudara kembarku. Aku Delka, bukan Elka, ujar Delka penuh penekatan. Delka? Seru Raya pelan. Apa kalian terkejut? Aku bisa memaklumi itu. Itu semua sebab memang tidak ada yang tahu kalau di dunia ini ada seorang pria tampan yang bernama Delka Dewangga. Semua orang hanya tahu tentang Elka Dewangga. Seru Delka dengan sorot mata tajam menatap Dennis dan Raya.